Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Saputra dari kelas 2 D3 Teknik Elektronika A. Pada kesempatan kali ini, saya akan menemukan tentang tugas dari percobaan 8, yakni membuat dual port RAM. Pertama, saya akan membuat project baru dengan mengklik New Project. Kemudian, untuk nama projectnya, saya akan menamainya dengan tugas 8. Dan untuk lokasi penyimpanannya, saya memilih pada ini, Piranti, kemudian video. Untuk tab level source tipenya, saya memilih HDL dan klik next. Pada project setting ini, family-nya saya memilih Spartan 3E, device-nya XC3S250E, package-nya CP132. Untuk reference language-nya saya memilih VHDL dan klik next. Klik finish. Setelah muncul tampilan berikut ini, selanjutnya adalah membuat file VHDL modulnya. Dengan mengklik kanan pada project yang telah dibuat, klik new source, kemudian milih VHDL modul. Kita tulis dengan namanya VRAM dual. Lokasi penyimpanannya sudah benar, klik OK. Kemudian untuk define modulnya, langsung di next saja karena akan membuat port modulnya secara manual menggunakan teks. Klik next, klik finish. Setelah muncul tampilan berikut ini, selanjutnya adalah saya akan melakukan copy paste dari program yang telah saya buat sebelumnya. Setelah itu, saya akan menjalankan cek sintaks untuk mengecek apakah dalam program terdapat error atau tidak. Yes. Kemudian saya akan melakukan sintesis. Pada program HDL ini, untuk portnya terdiri dari untuk port inputnya terdiri dari clock, word enable, A atau address, DPRA, dan data input atau DI. Untuk outputnya ada SPO dan DPO. Ketika proses dijalankan, ketika enable sama dengan 1, maka address A akan dikonvert dan dikeluarkan kepada SPO. Kemudian untuk DPRA akan dikeluarkan menjadi DPO. Jika word enable sama dengan 1, maka DI akan dikonvert ke RAM. Kemudian selanjutnya saya akan membuat file VHDL test B-nya. Yang pertama adalah mengubah view-nya dari implementation menjadi simulation. Kemudian klik kanan pada project tugas 8, klik new source, dan memilih VHDL test bench. Saya beri nama menjadi tb underscore RAM 1. Untuk lokasi penyimpanannya sudah benar, saya klik next dan klik next. Finish. Setelah muncul tampilan berikut ini, selanjutnya adalah melakukan copy paste dari program yang telah saya buat sebelumnya. Setelah itu dilakukan cek sintaks, behavioral cek sintaks. Pada file test bench ini, untuk portnya yakni sama menggunakan clock, word enable, address, DPRA, data input, SPO, dan DPO untuk sebagai outputnya. Ketika start reading data dari RAM,
maka address 0 DPRA 0, kemudian address 1 DPRA 1, address 2 DPRA 2, hingga seterusnya address ke 7 DPRA 7. Kemudian ketika enable sama dengan 1, word enable sama dengan 1, maka akan menulis data dari untuk RAM. Setelah ini untuk A-nya adalah 0 DPRA 0 dan dikeluarkan pada data input yakni 1. Untuk DPRA-nya dibuat konstan 0 untuk memastikan bahwa address dan DPRA ini juga berfungsi untuk mengakses data walaupun tidak digunakan untuk menulis. Langsung saja kita simulasikan behavioral modelnya. Saya akan mengubah radixnya terlebih dahulu untuk mempermudah dalam pembacaannya. Saya mengubah radixnya menjadi unsigned decimal. Warna terlebih dahulu untuk membedakannya. Ketika word enable sama dengan 0 dan enable sama dengan 0, maka belum terjadi proses write atau menulis, namun masih dalam proses membaca, sehingga addressnya 0 DPRA 0 kemudian sampai address 7 DPRA 7. Untuk data inputnya masih 0 karena belum ada data yang ditulis. Kemudian ketika word enable sama dengan 1 dan enable sama dengan 1, maka akan terjadi menulis data. Ketika address 0, maka DPRA di sini dalam masih konstan dikonstankan pada 0. Kemudian untuk data input adalah 1 dan 10. Namun pada dual port outputnya atau DPO, yang data yang tertulis adalah data yang terakhir kali diinputkan, yakni 10. Kemudian ketika word enable sama dengan 0, maka akan terjadi proses read atau membaca, yakni pada kondisi ini address akan sama dengan nilai DPRA. Address yang dibuat sama dengan nilai DPRA, sehingga output SPO dan DPO juga akan memiliki nilai yang sama. 10, 10, 20, 20, 30, 30, untuk SPO 40, DPO-nya 40, SPO 50, DPO 50, untuk SPO 60, DPO 60, dan untuk 70, DPO 70. Jadi kesimpulan dari percobaan yang saya lakukan ini, bahwa ketika word enable sama dengan 0, maka nilai A dan DPRA yang dibuat sama akan menghasilkan nilai SPO dan DPO yang juga sama. Jadi percobaan yang telah dilakukan sudah sesuai dengan teorinya. Mungkin sekian demo percobaan tugas 8 dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.